Operasi penangkapan ratusan penjahat di dunia, yang disusun bersama oleh Australia dan FBI, menggunakan perangkat dengan aplikasi Anom yang secara diam-diam didistribusikan di antara para penjahat. Aplikasi itu memungkinkan polisi untuk memantau obrolan mereka tentang penyelundupan narkoba, pencucian uang, dan bahkan rencana pembunuhan. Mereka menargetkan geng narkoba dan orang-orang yang memiliki hubungan dengan mafia. Narkoba, senjata, kendaraan mewah, dan uang tunai juga disita dalam operasi tersebut yang dilakukan di lebih dari selusin negara. Ini termasuk 8 ton kokain, 250 senjata, dan lebih dari 48 juta dolar dalam berbagai mata uang dan cryptocurrency di seluruh dunia. Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan operasi itu berhasil memangkas kejahatan terorganisir di seluruh dunia. Badan Kepolisian Uni Eropa, Europol, menggambarkan operasi yang dinamai Trojan Shield Greenlight itu sebagai operasi penegakan hukum terbesar yang pernah ada terhadap komunikasi terenkripsi. Lalu bagaimana cara kerja Anom? FBI mulai mengoperasikan jaringan perangkat terenkripsi yang disebut Anom, dan secara diam-diam mendistribusikan perangkat dengan aplikasi obrolan di antara dunia kriminal melalui informan. Ide untuk operasi itu muncul setelah 2 platform terenkripsi lainnya diturunkan oleh lembaga penegak hukum, menyebabkan geng kriminal mencari ponsel aman baru. Perangkat tersebut awalnya digunakan oleh tersangka tokoh kejahatan senior, memberikan kepercayaan kepada penjahat lain untuk menggunakan platform tersebut. Anda harus mengenal seorang penjahat untuk mendapatkan salah satu telepon khusus ini. Telepon tidak dapat berdering atau mengirim email. Anda hanya dapat berkomunikasi dengan seseorang di platform yang sama, jelas polisi Australia. Buronan Australia dan tersangka penyelundup narkoba Hakan Ayik adalah kunci dari sengatan ini, setelah tanpa disadari merekomendasikan aplikasi tersebut kepada rekan kriminal setelah diberi perangkatnya oleh petugas yang menyamar, kata polisi. Dijuluki gangster Facebook oleh media Australia, foto-foto yang ada di media sosial menunjukkan postur berotot Ayik dengan tato besar di badannya. Media lokal mengatakan dia tinggal di Turki sejak menghindari penangkapan, menjalani gaya hidup mewah dengan istrinya. Polisi mengatakan dia lebih baik menyerahkan dirinya kepada kami sesegera mungkin, karena dia sendiri mungkin dalam bahaya, setelah tanpa disadari membantu FBI melancarkan operasi penangkapan para penjahat. Total ada sekitar 12.000 perangkat terenkripsi digunakan oleh sekitar 300 sindikat kriminal di lebih dari 100 negara. Ini adalah contoh yang menarik dari penegakan hukum, yang mungkin semakin lelah bertengkar dengan raksasa teknologi AS tentang mengakses data terenkripsi dan perangkat terkunci, akhirnya mengambil tindakan sendiri. Menjalankan platform semacam WhatsApp untuk penjahat adalah langkah yang berani, dan mendapatkan perangkat yang dipesan lebih dahulu ke tangan para pelanggar hukum yang mereka coba tangkap, adalah langkah yang ambisius. Para penegak hukum dilaporkan mengambil alih perusahaan komunikasi bernama Anom sekitar 3 tahun lalu, setelah seorang penjahat yang dihukum menjanjikan mereka akses ke sana dengan imbalan hukuman yang lebih ringan. Perangkat itu disebut super aman dan memiliki target yang sangat spesifik, seperti kelompok kejahatan terorganisir. Pihak berwenang bahkan mengambil keuntungan dari tren saat ini di Silicon Valley. Mereka membebankan biaya berlangganan bulanan untuk produk tersebut.